Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiba-tiba kita sampai di kota Solo. Ini kita mungkin sudah takdirnya ya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Jadi itu ceritanya tuh sangat tidak benar-benar sudah diatur sama yang di atas. Kita kan tadi ke Ngawi, salah satu rumah sakit yang mau kita untuk cabut gigi. Kita sekalian itu membawa paketan untuk ke luar negeri, untuk Pak Family Online yang ke Taiwan. Nah kita sampai Indo Express itu beliaunya itu udah ada, Mbak A itu udah ada, yang ada hanya orang tuanya. Oke, karena beliau udah kenal dengan kita, akhirnya paketan itu kita taruh di situ. Nggih pun Bu, kalau tinggal mawon nggih. Oh nggih Mas, ngoten. Nggih pun mangke Mbak Ayune kalau WhatsApp mawon ngono. Oh nggih Mas, mboten napa-napa. Wes paketan kita taruh, kita sudah di atas motor, kita putar balik mau berangkat menuju salah satu rumah sakit yang akan kita tuju. Des belum sampai keluar dari situ, Mbak Ayu datang. Loh Mas, ngono. Oh nggih Mbak, aku nitip paketan dulu ya Mbak. Aku nitip paketan 2 paket ke luar negeri selain Hong Kong. Aku soalnya cepet-cepet Mbak mau cabut gigi loh Mas. Oh cabut sih. Aku mau ke rumah sakit loh Mas, sampean sapa sing loro kok mau ke rumah sakit ngono. Oh aku Mbak arep cabut gigi loh. Sampean arep cabut gigi di mana ngono. Bahasa Indonesia niki ngono lho guys. Nek basa Jawane ya sampean arep cabut untune ngendi ngono kan. Terus akhirnya kita jawab cabut gigi di rumah sakit ini ngono, seperti itu. Akhirnya beliau terus menceritakan kronologi suaminya beliau. Ngono, suaminya beliau dengan kondisi yang sama, gigi keroposnya juga sama, bagian paling ujung seperti kita, tapi beliau intinya tuh waktu itu mendapatkan perawatan. Intinya insiden perawatan yang kurang oke. Setelah itu terjadilah pendarahan dan lain sebagainya, seperti itulah intinya yang beliau alami ya. Jadi ini aku terus parno teman-teman. Aku terus intinya parno, ketakutan. Akhirnya beliau tuh menyarankan untuk datang ke rumah sakit ibu kota Solo. Kasibu. Rumah sakit Kasibu kota Solo, katanya ini rumah sakitnya bagus, perawatannya oke dan lain sebagainya. Pokoknya bagus teman-teman. Katanya seperti itu. Karena suaminya beliau pun dulu dirawat di sini pas waktu pencabutan gigi. Akhirnya singkat cerita kita telepon teman kita yang ada di Solo, yang tempat tinggalnya tuh di Solo teman-teman. Mas iki jenenge rumah sakit, aku arep jebute untuk ini rumah sakit ibu ki apik apa? Oh iya Mas, iku bener rumah sakitnya bagus, rumah sakitnya oke, itu mau pelayanan BPJS atau umum sama saja, pegawainya ramah-ramah, oke banget. Mungkin buat keluarga online yang dari Jawa Tengah khususnya Solo mungkin bisa komen-komen di bawah tentang rumah sakit tersebut ya teman-teman. Akhirnya karena gigi itu kan ke saraf ya teman-teman, rawan juga. Plus kita kan rantau dalam arti apa-apa tuh kita sendiri menghandle, kita cari uang sendiri, apa-apa sendiri. Lah nanti nek sampai terjadi yang tidak diinginkan, terus nanti nggak bisa ngonten, nggak bisa ini, terus gimana? Kondisikan kita golek-golek duit dewe ini loh teman-teman. Sedangkan kita masih proses pembangunan dan lain-lain. Kok nek sampai loro nggak bisa ngonten, nggak bisa ngurusi jualan, terus gimana ngono. Akhirnya ya wes, kita berdua memutuskan untuk berangkat ke Solo. Ini berangkat ke Solo, kita berangkat dari Ngawi. Emang yo langsung teman-teman ya. Jadi bener-bener nggak ada prepare. Nggak ada prepare sama sekali. Belas dadi babar bundes ya orang nggawa salin, orang nggawa apa, tapi je untung-untung bawa cas HP. Motor langsung ditaruh penitipan di terminal lama, yo toh. Habis itu kita jalan kaki. Itu menuju terminal lama toh. Jalan kaki. Lagi lungguh ketiplek, cemoke itu bilang kan kondisi panas itu. Baru duduk itu, semoga bilang gini, moga-moga ketika lungguh piye to Bang? Pas lungguh Bang. Nah, pas lungguh lagi lungguh tiplek wae lagi lungguh akan guri kan ning ngene helikopter kan enek landak. Yo landak. Enek kewan ning ngene helikopter iki enek kewan landak karo dan bener-bener di atas ini guys matahari. Jadi sikil iki panasen. Jadi rada diangkat ngene. Ya Allah muga-muga ya wis Bowi Sugeng Rahayu, Bowi Eka, mana sing nyaman ke budal, kemudian di lewat bis ya Allah Gusti yang ngono.
Yes, terus kemarin lagi mengkemil, bar mingkem, gang sedilu, BC datang. Jadi bahasa Indonesia itu bilang mudah-mudahan cepet-cepet dapat bis yang nyaman buat berangkat ke Solo gitu, entah itu BCK atau bis Sugeng Rahayu lah, baru ucap seperti itu bisnya datang. Jadi kan harus kayak jalane gitu tuh teman-teman. Terus waktu kita belum berangkat kita telepon rumah sakitnya secara langsung, dikasih ibu sini, kita dapat jam itu jam 8 sampai jam 12 yang dokter siapa tadi lupa teman-teman. Terus kita bilang udah bisa dok, ini soalnya kita padahal duduk dokter ya, aku ngomongnya gak bisa dok ngono, jenenge katrok ki mau. Terus akhirnya yang selain itu ada ndak ngono, terus akhirnya enak jam 5 gitu. Akhirnya kan bisa, soalnya kita dari Ngawi ndak bisa kalau jam segitu nanti otomatis sudah kepancal gitu. Kedandapan. Karena kita sampai Ngawi tadi jam 10 pagi. Terus ya sudah teman-teman, akhirnya terus kita telepon dapat jam 5 ya wes langsung prepare budal ngono. Soalnya pikiran awal kan Adewe kan ndek Ngawi ya. Terus pikiran sing kedua Adewe bener-bener di pikiran matang-matang guys, dalam arti iki Adewe sekolah Ngawi. Wes nggowo CT scan sing hasil röntgen ini. Lah, umpama Adewe balik mana ning ngene Blora. Gak mungkin. Oh yo maksudnya iki mosok Mas Bagus kan biasanya kan ben arep mangan ngombe kan mesti kan ora ya kesel terus. Apa jenenge? Kadang lek cenut-cenut kadang. Terus yang Adewe kan piye carane ki mesakne maksudnya iki gandang ditangani terus apa diundur mana kan yo mindun gene ta. Berhubung Adewe saka Ngawi, wis bicaranya ndang diselesaikan pisan, soalnya kan Adewe kan yo mbunggu kan yo maka yo ngurusi orang kan. Jadi Adewe iki dari Garne engko insyaallah satu hari di sini Adewe ndang mulai pulang. Dadi ning uteke awake dhewe iki intine di antara kita berdua tuh jangan sampai sakit ngono teman. Sing diminta itu sehat karena kita tuh apa-apa sendiri ngono Mas Teh, berjuang toh, bukan yang kita itu minta orang tua itu kan tidak. Jadi kan malah kita kan punya tanggung jawab banyak. Bicarane iki ono Gusti canem iki pentingnya aja sampai loro. Wes dadi sehat. Makanya kita enggak mau resiko karena diceritani Mbak tadi yang katanya kalau secara ceritanya jadi rodok parno meskipun nasib orang itu tidak sama ya, beda-beda. Tapi aku dewe ya bisa pernah ngerasa ikrak lho guys, boleh diburu yang ngomong ya dulu malah dijabut terus mengalami insiden seperti itu. Jadi ini kita terus wes lah, jadi ini mempunyai alasan untuk tidak di situ walaupun tidak menjelaskan secara vulgar banget gak guys. Nah, intinya ya ada pikiran untuk Adewe. Intinya kita tidak berprasangka gimana, hanya saja kita mengantisipasi diri kita sendiri. Kita gimana caranya dapat yang lebih baik untuk gigi pasti cabut itu loh teman-teman. Ya bahasanya sedia payung sebelum hujan. Ngono lho maksudnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi akhirnya kita ngabari orang rumah, telepon ya sudah kita, tapi teleponnya kondisi udah sampai sini. Kalau madu-madu teman-teman semua gak usah takut, hari ini yang sudah transfer tetap diberangkatkan karena ada DC sebelum kita berangkat semua udah diprepare. Sudah kita catat udah diurusi sama Mas Aziz belajar jadi admin, jadi biar beliau paham ngerti. Alhamdulillah beliau juga bisa teman-teman ngurusi jadi admin itu pelan-pelan pasti nanti step by step kan bisa. Terus akhirnya tulisannya udah selesai kita kasih DC ya sudah kita terus berangkat ini tadi teman-teman. Alhamdulillah sampai Solo yuk kita dijemput sama teman terus seperti saudara lah ya. Terus kita diantar sampai hotel sini kan kita nggak tahu detailnya Solo perhotelan itu kan juga kita penginapan nggak tahu. Cuman kita tanya sama beliau sekiranya yang lebih dekat dengan rumah sakit itu yang mana, yang sekiranya dia itu untuk ke rumah sakitnya itu dekat, nggak perlu ado-ado. Akhirnya dikasih tahu hotel sini Solo ini tadi itu karena depan hotel pas itu rumah sakit kasih ibu gitu teman-teman. Aku yang ngucap terima kasih banyak juga buat Mbak Suryani. Jadi itu gimana ya,
beliau tuh ceritanya itu order payek. Terus kita itu memang niatnya itu kita kasih sama beliau karena kan beliau dulu juga sudah apa namanya ngasih kita listrik, ngasih wah banyak lah teman-teman, udah kita anggap seperti kakak sendiri ya. Terus akhirnya pokok tak kirim ngono ae. Dadi kan resinya kan ndak tak kasih tahu. Malah beliau tuh tetap ngeyel, kita tetap tiba-tiba ditransferi dikasih uang malah lebih. Jadi masya Allah loh Mbak Suryani, pokok sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih banyak sama sudah ngasih rezeki Lalimantan hari ini di bulan Ramadan, berkah barokah. Pokok semualah subscriber online Lalimantan TV tanpa terkecuali terima kasih banyak supportnya, perhatiannya, komentarnya, like-nya. Pokok kita terima kasih banyak sudah ngelarisi madu semua tanpa terkecuali. Bahkan adik kabeh lah mesti disupport, antusias. Jadi admin sing baru ki maksudnya mengerti. Aku lagi status tek langsung buat si jerit gua lah. Aku sama kewalahan tapi ya alhamdulillah syukur senang banget. Jadi ketika tanganku ki ndak kemang nulis balasnya itu tambah semangat. Soalnya ada pesenannya. Tadi pesanannya kan banyak. Antusiasnya luar biasa. Keripik tempe lagi tak posting. Langsung berat pesanan langsung 10, langsung 15, Alhamdulillah, alamin, masya Allah. Jadi keripik tempenya juga selama bulan Ramadan ini kita mulai madu apa ini kita kasih harga promo semuanya teman-teman, mulai dari bandeng apa kita kasih harga promo semua. Nanti marning kalau ready kita kasih info. Tapi yo rodo kita juga mikir teman-teman apa kok tadi kita mikir kita ngasih apa peluang kerja apa meneh yo bisnis apa meneh ya, maksudnya kita tuh jualan apa lagi. Karena tadi tuh ceritanya gini, kita dapat voice note. Cara lek 3 teman-teman, kita menyadari kondisi beliau, ekonominya beliau tuh seperti apa di sana kita paham, kita tahu, kita ngerti lah teman-teman ya. Terus beliau tuh tanya tentang pekerjaan di awake dhewe ngono. Pekerjaan njaluk apa aku mbok kon kerja gelem ngono. Apa engko mulai sok bodoh lah. Intinya minta pekerjaan pulang nanti lebaran gak apa-apa. Terus nanti Mbah Kliwon biar apa kayak nganu apa biar sama Mbah Mun lah, intinya seperti itu. Karena kondisi Mbah Kliwon kan tidak kerja atau bagaimana tadi katanya beliau seperti itu. Maksudnya kosong pekerjaan untuk beberapa hari ini teman-teman. Apalagi mungkin ya tenaga yang sekiranya mungkin lebih kasar ya. Kalau Mbah Kliwon itu kan sudah bener-bener maksudnya dia itu bukan tipikal orang tua yang terus endeh itu enggak teman-teman. Beliau ya tetap tani, beliau ya tetap kerja, tetap ngarit dan lain-lain. Jadi beliau itu bukan tipikal orang tua yang leha-leha itu enggak. Mungkin hanya ngepasi saja ini lagi kosong gitu aja ya pekerjaan. Mungkin ngepasi lagi kosong. Jadi dia mikir nanti kita nambah jualan apa meneh sekiranya nanti elektrik ben bisa lah kita bisa ngasih peluang kerja buat beliau. Jadi kan semoga saja ya nanti kita sambil mikir-mikir jualan apa nanti elektrik bagian apa ngono. Walaupun nggak sepenuhnya elektrik bisa menghandle dan karena ada maksudnya dapat pemasukan setitik wong kita juga jualan itu bukan jualan gede itu ndak teman-teman, kita tuh masih perintis, masih kecil, bener-bener masih perintis. Hanya saja kita itu perintis yang apa-apa itu masih dilalui sendiri, dalam arti bukan yang belum tertata gitu loh. Maksudnya kayak admin sendiri apa sendiri ini sendiri itu belum. Jadi bener-bener apa-apa tuh masih ada campur tangannya kita sendiri. Jadi kita tuh masih ikut terjun bebas di situ sendiri gitu teman-teman. Karena memang kita itu masih kecil, kita sadar diri, kita itu masih perintis dan kita tuh masih belum apa-apa usaha belum mapan. Jadi kita harus mau kerja keras, mau ndak mau ya kita harus terjun langsung. Jangan terus say goodbye santai hula helu ya ndak bisa, belum bisa bukan ndak bisa. Tapi emang setiap RP memulai bisnis ya adik kudu mengerti ngerti apa yang kita jadi ketika kau adik wis bener iso terus alhamdulillah usahanya lancar gede lah kau lagi iso
sopo Seperti itu. Kita paham tentang usaha itu. Berarti kan beliau tadi kan cerita kan bukan beliau itu tidak kok minta uang ke kita, tidak, tapi beliau meminta pekerjaan di kita, teman-teman maksudnya. Jadi itu niatnya beliau tuh bagus ya. Bagi kita bagus karena beliau bukan yang ngeluh tolong bos silai duitnya, itu ndak. Biasanya kan bahasa-bahasa seperti itu loh. Orang-orang biasanya kan seperti itu. Tapi kan ini kan beliau kan tidak, bahasanya itu kan kasih pekerjaan lah. Terus tak guyoni lah omahku rong dadi arep turun ning ndi, turun ning Sorwet aku mending ngono. Alah bos ngono kan bercanda gitu loh maksudnya. Nada nelekte kan emang seperti itu. Mbok kon turu ning geladakan lah ya ora apa-apa, gelem aku nang ngisor-ngisor lah, geladakanmu lah ra masalah ngono. Engko aku tak balik pas nyedaki bodong. Tak nginep kono lah no. Lah piye nyedaki bodho renek kerjaan ngene iki, seperti itu ya. Jadi ini ya memang sebenarnya Telaga Tuwung kono yo gayanku akeh guys. Akeh gayan mungkin yo situasi kan Bu Lektri itu kan juga punya bocil. Dan bocilnya ini saya ngurus yo memang Lektri karo apa jenenge karo Mbah Kliwon tok kan gak mungkin anak arep dititipno tanggane, itu kan sangat tidak mungkin sekali. Jadi yo banyak kerjaan, cuma kan enggak kadang yang sing abot Mbah Kliwon juga. Nek tenaganya Mbah Kliwon kan wis piye kae wong bagian ditebu itu aja beliau sudah bukan bagian yang mikul. Jadi kayak di sana tuh beliau kan kalau ditebu itu ngikutnya kan di Sukiman. Di Sukiman tuh alam bapaknya Putri itu loh. Piye ngerteni yo. Ngerteni banget. Jadi beliau itu dikasih bagian yang tidak mikul, dikasih bagian yang apa seset, apa dikasih liane, apa ya tentang perkebunan ini sih enggak bagian mikul karena memang tenaganya memang sudah tidak kuat, tidak mampu. Tapi tani tetap tani teman-teman, tani tetap tani, cuma ya tahu sendiri teman-teman. Coba angkat-angkat ini loh. Tani di Telaga Tuwung itu walah kalau semuanya modal hutangan itu barbar teman-teman, tenan barbar bunda sih lo. Kadang guru assalamualaikum tok hanya lewat buat bayar ini bari bablas. Kalau yang apa-apa tuh di warung itu loh, minta warung itu. Ya kita kasih doa yang terbaik ya teman-teman. Nanti kita ininya jam 5 ke dokter itu jam 5. Pokok nanti di sepuluh tak sepuluh dokternya teman-teman. Pokok minta doa terbaik. Semoga ini nanti benar-benar lancar, tidak ada halangan apapun. Syukur alhamdulillah kalau nanti bisa langsung ditangani, bisa langsung dicabut. Jadi besok bisa langsung pulang gitu teman-teman. Jadi hanya nginep 1 malam saja. Kita tuh pengennya itu ya jangan lama-lama langsung bardang wes, syukur-syukur bisa langsung 2 dicabut. Soalnya kalau di Ngawi kemarin disarankan katanya satu ndak bisa langsung 2 ngono. Tapi kok Mbak kemarin itu Mbak yang tadi itu yang suaminya di RS kasih ibu sini katanya 5. Malah nyabut itu 5 bisa. Jadi enggak tahu ya. Tapi di sini 3 hari beliaunya, 3 hari di sini. 3 hari 2 malam. Tapi sampai itu tuh sampai ngamar karena di awal kasusnya sudah pendarahan dan lain-lain seperti itu. Jadi ya ada ini minta doanya. Minta doa yang terbaik, bener-bener. Soalnya gigi itu kan rawan-rawan piye teman-teman untuk wi. Aku dhewe sing uga makane mesti aku dhewe jemu terus saya kena lho guys walah ngilu lho. Paman dijabut. Pokoknya doakan yang terbaik muga-muga lancar terus kena apa-apa dan intinya mari lah. Kok ada yang balik. Amin. Bahkan Solo guys, di Solo sampai tukang BC loh. Bis yang kita naik bis itu kenet ngono jenenge. Kenet itu walah senengnya enggak karu-karuan. Kenapa? Karena beliau tuh habis padu sama atasannya. Kenapa? Karena beliau tuh disuruh putar balik. Kalau sampai Ngawi enggak dapat penumpang itu suruh putar balik. Kita itu jebles akhirnya beliau dapat penumpang. Kita habis padu beliau itu dapat penumpang kita. Alhamdulillah itu. Jadi kon apa jadi tampel ini kon putar balik lah biasane bus lah suruh putar pulang, tapi beliau tuh tidak mau suruh putar balik. Pokok apapun yang terjadi beliau tetap pengennya jalan, tetap bablas biar dapat pendapatan tuh seperti itu. Dan putar balik kok pikir mas seperti itu. Akhirnya dapat kita alhamdulillah. Setelah itu di terminal baru dapat lagi alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ya mungkin sudah jalannya yang di atas teman-teman ya.
kita ya bismillah teman-teman ya. Bismillah guys ya, doakan yang terbaik. Nanti kita spill tipis-tipis rumah sakitnya gitu sih. Bismillah nanti jam 5.